Sebab tuh aku respect dia. Dia buat Dia baik tuh. dia memang baik Ji. Aku kenal dia. Dia baik. Aku pernah buka puasa sama-sama dia tuh Ji. Sebelum waktu berbuka. Moving Ya, dictionary ya. Kamus Dewan Bergerak lah. Ya, people call me encyclopedia. Sorry? Mana kau boleh berkawan sama Wan Wala? Aku kan artis. Nah, dan jangan berhentilah kejar mimpi kamu. Bermimpilah setinggi langit. Supaya kalau udah jatuh sangkut di gunung-gunung yang tinggi. Apa yang aku mau tanya? Bah, pinjam dulu. Ada sana, kasih pigang dulu angkol. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke podcast lokal Sabahan. Yang di sini kita akan bercerita santai bersama dengan artis, influencer, content creator, businessman, dan ramai lagi orang-orang hebat yang kami orang jemput datang di sini. Dan untuk episode kali ini, episode yang sangat-sangat istimewa. Pasal kita bawakan seorang yang sangat-sangat berbakat. Dia juga seorang yang lucu, komedian, motivator, macam-macam lagi lah. Memang banyak kerja orang nih, dia mau cari side income lebih. Begitulah kan, bilang orang. Bukan senang, bukan senang kita mau senang, bukan susah kita mau susah. Tidak lain dan tidak bukan. Mungkin kamu orang kenal sudah. Dipersilakan, Mister Ucapko. Ya, mana satu gimana itu kah? Tengok nih, Ji. Oh, mantap. Sebenarnya bukan berbakat buat banyak benda, tapi hidup ini keras. Jadi kita kena buat banyak benda supaya boleh lembutkan tuh kehidupan. Oh, lembutkan kehidupan, Ji. Ya. Mantap kok, Ji. Apa-apa pun, Ji. Salam dulu, Ji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Iyalah begini kan. Terima kasih lah sudah datang kita punya podcast nih. Podcast anu DJ apa nih? Macam bilang cerita santai-santai saja. ya Allah takkanlah formal kan. Ya, risau juga pasal orang-orang berpendidikan nih takut bisa protokol apa semua banyak komplain, Bang. Intromu tadi itu macam mana baju itu penyampaian. Bisa lah. Itu Yusra punya apa nih? Intro. Yusra punya intro memang berkarakter macam gitu, berkarisma lah. Yalah gitulah kan. Tapi apapun Ji, terima kasih sekali lagi datang ke kita punya podcast. Tapi sebelum kita mau bercerita Ji, sebenarnya podcast ini ada sponsor. Yes, ada sponsor. Jadi sebelum kita mau sabar. Shout out sedikit untuk Bandel Jaya. Bandel Jaya. Bandel Jaya, betul Ji? Saya tahu tuh bosnya. Tahu bosnya kan? Oh, memang sponsor jadi besar. kalau sabar ya. Jadi kalau kamu orang mau cari kasut, boleh terus datang ke Tamu Tuaran Pasar Community setiap Ahad jam 6 pagi sampai 12 tengah hari. Kalau kamu orang mau beli online, boleh follow page Bandel Jaya Dash Tamu Tuaran di Facebook dan juga join grup Telegram Bandel Jaya Collection. Dijual kasut ya? Jual kasut, bukan setakat kasut, ada seluar, baju, bag, slipper. Kaya boleh sponsor. Oi, gila bosnya tuh kaya tuh, Ji. Boleh sponsor podcast, Ji. Gila. Contohnya kau nih, collection dia nih, Ji. Ini touchscreen nih. Bukan. Kasut biasa nih, Ji, tapi kalau orang yang kenal barang, Ji, bukan senang mendapat benda nih. Susah nih. Dia ada api-api, ada sayap. Iya. Sebelah sana pun ada, tuh ada api-api, ada ini sayap. untuk orang dewasa lah kan? Nah, itu orang dewasa. Ini pun ada, Ji. Tapi, Ji. Sayap. Boleh lah kan? Ya, boleh. Boleh lah, gitu lah, Ji. Mana tahu dapat satu kan, jauh-jauh datang Bituaran. Jangan gitu, Ji. Nanti bos dia dengar. Oke. Nah, tidak apa. Oke, Ji. Oke. Nah, kita teruskan pada soalan pertama lah kan. Soalnya kita bisa juga join podcast kan? Bisa biasa banyak podcast. Banyak terabur saya lah kan. Dia cerita gitu-gitu jangan. Banyak terpulang. Kadang-kadang ada yang lucu, kadang-kadang ada yang formal, kadang-kadang ada inspirasi. Bergantung lah. Iyalah, tapi enggak apa. Pasal mungkin kita punya penonton, pasal aku punya ini kira macam baru lagi lah. Jadi mungkin ada yang enggak kenal siapa tuh Ucup Kun. Walaupun dari tadi baru 1 kali dia sebut nama Ucup Kun tuh, nanti takut orang lupa. Ucup Kun Jadi boleh kenalkan sedikit. Boleh. Nama memang lahir Ucup Kun lah. Iyalah, takkanlah nama saya Ucup Kun bin Hasni. Wow. Manalah kita tahu kan. Nama saya sebenarnya Yusuf bin Hasni. Yusuf bin Hasni. Ya, itu sejak 10 huruf. Yusuf bin Hasni. Itu pun kadang-kadang orang bagi sijil salah aja. Yusuf, Jasni. Please lah. Ya, Yusuf bin Hasni, tapi orang panggil saya inilah, saya pun suka gelarkan diri saya Ucup Kun. Sebab saya punya mama saya panggil saya Ucup atau Ucup. Biasa ya. Kalau nama Yusuf memang Ucup, Ji. Ya, Ucup. Kalau Aisyah jadi Echa. Ya, kalau Yusuf jadi Echa macam-macam kan ya. Lain-lain. Ya lah Ucup Kun. Saya, apa lagi kamu tahu? Nanti terlebih cakap ya pula. Perkenalkan diri aja, ngam tuh. Nama lahir di mana? Lahir hospital lah kan? Di hospital. Hospital mana tuh, Ji? Hospital Besar Tawau. Waktu tuh nurse tuh saya lupa soal namanya. Yang tuh dunia pun kau belum tahu lagi. Iya. Bukan kan nurse. Di Hospital Besar Tawau lebih kurang dalam 40 tahun plus. Namanya Hospital Besar Tawau kah? Hospital tuh besar? Hospital tuh Besar Tawau.
Oh, satu Tawau itu hospital Bukan lah. sebesar Tawau, namanya Hospital Besar Tawau. Oh, Sebab macam dia siapa hospital di situ paling besar? Oh, jadi Tahu kenapa yang hospital lain? jangan. Enggak ada, memang satu saja. Oh, memang satu. Ya, dulu lah. Sekarang enggak tahu lah macam ada banyak hospital swasta. Kenapa kita cerita hospital? Nggak. Aku sana lah. Cuma sekarang bermukim di KK lah. Sekarang dari 2004 study, kawin sama orang Tawau tapi stay di KK juga. Sekarang saya rasa kami jadi macam orang KK sudah lah kali. Tapi kami tetap Tawau lah, cuma stay di KK untuk bekerja dan cari rezeki. Tapi ini kalau mengaku orang KK pun orang enggak percaya Tidak. Asal slang itu masih lagi slang yang biasa dikejar kan. Bisa dikejar apa tuh? Oke, dapat kita stopkan Peminat. cerita tuh. Oh, di peminat. Ya. Oke. Baru aja mau kasih stop cerita. Ya, Dulu sekolah di Tawau aja. Tadi pasal tadi cerita menetap di KK, enggak akan lahir terus di KK kan? hampir lah begitu. Tapi sekolah di Tawau, sekolah di Kinabutan, lepas tu pergi SMK Kinabutan, lepas tu pergi Merotai, lepas tu study di UMS. Oh, jadi start dari UMS tuh. Ya. Start dari UMS tu study. Kenapa juga mau sibuk hal orang ah? Udah bisa mau drag masa aja. Oh, game drag masa jadi. Drag masa gitu lah tuh. Study lepas tu kerja sekarang di sini. Begini lah nih. Sekarang Jadi ini dua bidang lah, satu pendidikan, satu hiburan. Dua bidang lah. Jadi banyak bidang yang lain, tapi yang bidang yang itulah cabang besar lah tuh. ya. Itu kira cabang besar dia. Ya, mungkin saya the bridge between sekolah menengah dengan IPT. Sebelum ini kerja IPT dengan industri. So I've been there for 19 years. Enggak, main-main Jo. Saya cakap Melayu sih. Main-main to main-main. No, I just try my very best to speak in English. Oh, your English Yeah. not so bad, huh? You look like Move Dictionary, you know? Moving Yeah, dictionary. Kamus Dewan Bergerak lah. Yeah. People call me encyclopedia. Sorry? Oke, kita teruskan ya. Oke, itu kita punya adalah Yeah. sedikit latar belakang lah kan. Jadi sekarang nih Ucup Kun lebih senang digelar sebagai apa? Sebagai orang yang berpendidikan, maksudnya apa? Pensyara lah kan, pensyara. Boleh lah, tapi enggak juga pensyara. Dulu saya pensyara lah. Saya memang kenal Ucup Kun nih lama Oh, kita sudah. kenal ya? Kita berkenal lah. Oh, iya kan lupa sekarang. Kau lupa aku. Memang lah aku jarang dressing macam nih. Nah, tapi pasal nih kan podcast, jadi biasalah pakai baju KL. Iya tuh ya, pakai baju KL panas-panas. Tapi panas lah Ji. Hari ini enggak berangin. Tapi enggak apa. Macam aku cakap tadi, aku memang kenal Ucup Kun nih boleh kira lama juga lah, ada beberapa tahun. Lama. Tapi aku masih keliru lagi. Apa sebenarnya Ucup Kun punya kerja hakiki ini? Lebih kepada hiburan ataupun pendidikan tadi? Yang dua cabang tuh mana satu yang lebih sebenarnya? Mana? Pendidikan. Oh, pendidikan. Sebab saya rasa kerja saya dibina atas landasan pendidikan. Tapi dalam satu minggu tuh nampak macam berhari-hari juga berada di atas pentas. Maksudnya macam jadi apa? Motivator. Jadi artis. Bukan motivator, jadi artis, hiburkan orang buat stand up comedy. Stand up comedian kan? Iya, stand up comedian. Pasal aku kenal Ucup Kun ini memang sebagai stand up comedian. Iya. Bukan sebagai orang yang Di dalam pendidikan. Ah. Kalau kita cerita yang itulah, yang stand up comedy. stand up comedy, kita masuk ke cerita Iya, saja. iya. Itu tadi ada bridging kan? Ya, bridging dia. So kita cerita pasal stand up comedy, saya memang stand up comedian. Mungkin antara orang yang terawal kali di Sabah. Betul? Kan? Betul. Saya setuju dengan benda itu. Ya, sebab saya rasa antara sebabnya sebab saya motivator juga. Bila saya buat motivasi, saya rasa saya lucu. Betul lah. Terus orang ketawa, orang nih punchline-nya masuk nih. Terus terpengaruh dengan ada satu pertandingan di Indonesia kan, stand up comedy Indonesia. Dia yang musim pertama tengok ya. Orang Bintang Timur. Suci banget tuh. Ya, Suci. Suci, oke. Terus tuh musim kedua begitu sih. Tapi musim ketiga ke keempat dia boom dengan ada beberapa orang yang stand up comedian yang berpendidikan. Salah satu adalah Dodit Mulyanto. Dia ada si Abdur. Lepas itu ada yang dari sekolah agama Zawin. Dia batch tuh ngeri. Woi, batch ada Pras Teguh, gila-gila semua orang nih hebat. Lepas itu dia punya lawak-lawak kan? Macam lawak kita apa sebenarnya? Macam lawak Sabah. Macam hari-hari yang kita alami, benda yang sama. Mungkin sebab dia punya budaya lebih kurang sama kan? Saya lagi orang Tawau, sempadan dan lebih kurang sama, so masuk tune-nya. Terus saya bilang kenapa saya tidak coba? So 2016 saya try lah pergi open mic di KL. Saya open mic 3 menit di tempat yang sudah ditutup tuh. Kan? Ada yang tuh. 3 menit saya buat. Boleh sebut dia tuh jadi sebenarnya? Boleh kah? Boleh sebut ya. Satu tempat tuh Crack House. House. Itu pas saya open mic, sebab saya PM dia punya owner di Facebook. Saya bilang saya mau open mic, boleh, I give you slot 3 minutes lah, bahasa Melayu.
Terus saya pergi 3 menit, ada orang ketawa. 3 Oh, menit. memang tidak orang ketawa lah. Ada gini salah, ambil hati. Kenapa Ji? Nggak lucu aja waktu itu. Nggak lucu kali, tapi sebab tuh kalau kamu buat sesuatu kan sebenarnya dari awal saya sadar kalau mau buat sesuatu yang penting adalah ilmu. So tapi bila kau overconfident, kau nggak rasa, oh nggak apalah, I'm okay, bahkan aku okay Bani. So aku buat aja lah, mesti aku lucu. Memang di kepala saya yang saya cakap tuh lucu. Tapi rupa-rupanya nggak sama ceramah sama stand up comedy, dia pace-nya laju, sama setupnya kena pendek. Kalau ceramah semakin ayatmu panjang dengan yang agak gramatis dia cantik. Stand up comedy semakin dia pendek dan padat dengan mengurangkan perkataan yang tidak penting dia lagi cantik. Di situ saya belajar. Dan host tuh cakap begini, oh terima kasih Tania tadi itulah ceramah tentang sejarah. Yang boleh ketawa dia bilang. Jadi saya enggak juga sentap tapi saya bilang wah ini motivasi nih. Lepas itu ada pertandingan lawak solo. Boleh teruskan cerita kan nih? Boleh teruskan saja. Lepas itu bulan 8-nya kah? Bulan 9 kah? Bulan 9 10 begitulah dia ada satu pertandingan di Estro namanya lawak solo. Lawak solo betul. Lawak solo uji bakatnya di 1B. 2016. Ya. Kan. 2016 kan? 2016. Jadi saya bilang saya boleh nih. Saya yakin nih boleh. Sudah study semua, saya buat research kalau mau buat lucu begini kenapa. Saya baca buku macam baca jurnal nih. Ulang kaji, tes, bercakap depan orang, depan cermin, try. Lucu. Lucu yang pasal ikan, saya punya punchline pertama yang pasal ikan. Oh, jadi waktu audition lawak solo tuh cerita pasal ikan lah? Saya cerita pasal ya orang Sabah. Saya cerita orang di Sabah nih pandai berenang, saya bilang. Macam contoh orang Sabah secara semula jadi kalau orang lemas dia pandai selamatkan. Saya jumpa satu pacik bilangnya pacik itu kalau orang lemas kau tarik si rambutnya. Oh, pacik kalau botak biarkan saya dia mati. Tidak cara lah. Kau berdoa sih. Berdoa yang baik-baik tuh. Ya kan tarik rambut kalau botak apa mau ditarik kan? Ya itu punchline lah waktu itu boleh lawak begitu sekarang mana boleh. Nggak boleh. Ya enggak boleh. Pas itu layak dengan kalian tiga lah semuanya check up yes. So dia adakan pemilihan, dia kan ditapis, lepas itu ada pemilihan KIV. Dan ada satu yang layak otomatik. Kan saya layak otomatik. Untuk Sabah 2 orang saya ingat yang layak otomatik. Saya sama satu lagi Ijam. Ijam yang ini dari Sabah tuh. Ya. Cuma Ijam dia enggak buat stand up comedy lepas tuh dia antara geng dari Kudat. Tapi lepas itu dia enggak buat hilang dia. Sebab waktu pergi pergi Estro tuh ada 30 orang saya enggak pergi. Dia panggil kan? Saya enggak pergi. Yang pergi Yuya aku kenal yang juga. Jambang kan? Yang Jambang tuh. Ya. Dan di uji bakat tuh berjumpa semua, jumpa Aib, Arif Zakaria. Di 1B itu? Iya, Yuya. Adin. Waktu itu Adin agak sombong dia sebab dia sudah pernah lawak kan. Dia jumpa kami siapa nih dia enggak tahu. Dia pernah ikut lawak solo. Bukan lawak solo, apa nih? School of Lawak. Dia memang terpilih. Memang lucu juga lah. Cuma itu hari lucu dengan Arwah. Dengan Arwah betul. Abang Ismail kan? Abang Ismail. Kami jumpa di situ. Abang Ismail belum. Ada lagi satu orang Ji. Ya. Yusra. Oh, kau ada di situ ya? Aku ada di situ. Ingat. Tapi time itu aku baru habis sekolah Ji. Iya. Ada punchline pun aku ingat yang makin dekat alhamdulillah. Itu aku lah tuh Ji. Itu yang pecah satu Ji. Saya ingat betul tuh. Ada datang kan? Aku ada. Kami 3 orang bilang kita buatlah tim dengan Yuya. Buatlah. Kami pergi lepak buat. Akhirnya terciptalah satu tim ataupun grup yang dipanggil Sabji itu sebenarnya orang bilang, apa kita mau kasih nama nih? Sabgam lah. Mana boleh? Kita punya konotasi tidak bagus. Sabgam. Jadi kita buatlah keseringkasan stand up Borneo Gang, Sabji. Jadi macam hip hop kan. Tapi lepas tuh masuk jumpa Abang Ismail. Ada siapa yang jual kasut tuh? Bukan Yusra. Nggak tahu Ji. Yang Spanggar tuh pakai spek. Spanggar pakai spek, aku nggak tahu. Kalau orang-orang dulu aku nggak kenal lagi. Oh, kami jumpa dorang nih lah, masih yang Arin pula bertanding di UMS. Kami bilang, bagus Pak Budak nih, kami panggil. Yang Arin ikut bertanding di UMS? Iya. Pertandingan apa? Pertandingan stand up comedy. Oh, ada buat pertandingan stand up comedy. Tahun 2017 kah orang buat? Juaranya tahu sudah lah kan? Iyalah, tahu lah sudah. Ya. Bang Ismail. Anda ya? Iya. Anda juara. Juara. Anda ada lawan. Lepas juara dia enggak mau selesai bertanding. Itulah. Saya jadi juri. Terus saya tengok ada si itulah tadi siapa namanya itu? Si Afzal kah apakah namanya itu? Itu si yang Arin sama ada beberapa orang lain kami tengok panggil masuk Sabji.
Oke lah buat sama-sama belajar sama-sama. Terus open mic sana sini berkembang lah sikit-sikit. Nah Itu cerita pasal Sabji lah sudah. ya. Terus tuh kita jumpa di 2018 kan, pertandingan Tuaran Got Talent. Kau ada gak ikut? Ada Tuaran Got Masuk Talent. final? Dan aku nggak masuk final. Time itu aku buat beatbox. Oh saya masuk final. Ya, stand up masuk final dan dapat tempat kedua, betul. Ketiga. Second runner. Cakap ya dua tadi pun oke juga. Doang enggak tahu aja. Iya. Oke. Tapi tough tuh sebab kau lawan semua talent. Itulah tuh. Ingat lagi yang menang tuh Menari budak poli. Menarik. Grup gak tuh dong? Grup. Aku pun sebenarnya time tuh wakil poli juga. Oh iya. Tapi aku buat beatbox. Nomor 2 2000 berapa? kulit tangan 2018. Oh bukan, aku bukan polis ya. 2018 aku bukan Habis polis. sudah kau. Tapi aku sangka aku juara. Pasal Iya, aku sangka aku juara. Malam tuh kau bayangkan lah beribu orang ketawa semua pecah. Itulah. Masih ada rekaman tuh di Facebook. Pecah. Saya pun terkejut. Terus saya bilang, boleh lah stand up-nya sekali pecah. Ush, menyala lah. Komen juri pun meledak. Cerita pasal anu kan, pasal orang tawau, memukul kan. Iya, itu sialah yang Ada kejap kan. Boleh, call, boleh off kan tuh. Boleh kasih off ya. One, two, three. Ya, apa cerita kita tadi ya? Oke, soalan yang seterusnya Ji. Kita sudah kembali. Okay. Ya, terus kita pergi next lah. Aku pun lupa kita punya topik apa tadi. Tadi Sabji itu. Lepas itu Sabji. stand up comedy. Nah, lepas itu ada orang call kan tadi. Ya. Pasal job tuh. Ya. Pasal orang banyak job nih. Ya, siapa banyak job. Nah. Pokoknya stand up comedy itu udah berkembang lah sampai sekarang. Dia Di Sabah nih kah? di Malaysia sedang berkembang. Cuma kita cerita itulah, Badi, supaya orang tahu dia punya overview ya. Boleh. Stand up comedy ini bagi aku kalau di Malaysia ini dia ada dua aliran utama, dia ada dua mazhab. Dia tidak sama tau. Kalau kau bilang stand up comedy di Malaysia, stand up comedy di Malaysia macam mana? Dia punya iklim, macam mana dia punya perjalanan. Oke kah? Oke, tapi dia ada dua mazhab. Dua mazhab. Satu adalah yang bahasa Inggris. Dan satu lagi adalah yang bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggris dia sampai luar negara, sebab dia punya market yang datang tuh adalah orang-orang intelek yang biasanya berduit mau tengok. Tapi dia prefer bahasa Inggris. Yang bahasa Melayu ini macam kita lah. Yang di Malaysia ada kalau dipanggil ada, tapi kalau mau buat dia punya sendiri agak susah mau dapat daripada audiens. Audiens tidak berapa datang, Bah. Oh. Tapi ada, wujud lah ada. Untuk Sabah pula kita konsisten dari dulu, cuma kita macam di bawah, underground. Kita tidak berapa ini, sebab kebanyakan kita ada kerja sendiri. Kita bukan full time stand up comedian. Kan so kita buat stand up comedy kalau ada jemputan kita pergi, kalau ada open mic kita pergi, kalau ada show kita buat. Ataupun kadang-kadang jadi open mic untuk orang-orang yang besar datang ke Sabah lah. Kalau dia panggil open mic, kalau dia masih ingat lah. Kalau tidak ada ingat dia panggil orang yang rapat sama dia saja. Contoh lah. Contoh. Kan. Contoh. Nah, kalau enggak yang macam kau mungkin dilupakan sudah. So kena survive sendiri lah. Biasa So dia gitu. berkembang di situ. Waktu PKP sebenarnya paling best. Sebab saya ingat lagi waktu itu saya perform sampai Jepun. Ya serius, sampai US, sampai Laos. Oh, jauh aja ya. Ya, dan ada satu produksi dari Australia, dia buat secara konsisten 3 kali kah. Dan saya headline-nya tuh, dalam 2-3 kali saya headline-nya. Saya cakap Melayu, tapi dia ketawa. Orang ketawa aja ya? Ketawa. Kenapa? Ada subtitle kah apa? Cuman Mungkin muka tuh kan, miskin bodoh. Gitu. Orang ketawakan kau Iya, lah. orang ketawa kan. Tapi lucu pula tuh saya kan. Lucu memang lucu, tapi bahasa tuh. Bahasa tuh dia paham kali, mungkin Paham, Melayunya mungkin. pam-pam sedikit lah. Mungkin lah. Lepas itu berkembang, ada juga berpikir Sabji ini mungkin boleh dimajukan. Macam last year kita buat open mic, tapi 1 kali sejak Januari. Betul. Oh, kata harinya nih sama nih hari. Ulang Iya, tahun Gaji? tahunnya. Oh. Tahun lalu, tahun hari ini kita buat stand up comedy open mic. Tapi lepas itu kita slow. Tapi ada satu lagi tim yang buat KKKK. KKK lebih rancak. 1 bulan 1 kali, 2 bulan 1 kali. Dorang si Zaldin kan? Zaldin. So, Zaldin ini dia bertenaga tuh. Dia ambil vibe dari KL bawa ke sini. Ya. Cuma mungkin dia sekarang sibuk belajar, lepas itu dia sibuk dengan dia punya show juga. So enggak apalah, nah, mungkin kita pelan-pelan. Sebab KKK sama Sabji dia bukan bersaing ya. Dia ini salingnya. Di Sabah vibe-nya begitu bagus, dan stand up comedy ini di Sabah satu lagi iyalah kita start sudah kali benda-benda yang agak dark kan, tapi sedikit lah. Berlapis. Apa? Sabji kurang lah. Ada dark, tapi ada kita juga. agak sopan, tersusun. Kalau KKK dia bawa vibe daripada KL, KL kan? ya, Sebab itu dia macam KL lah. dark joke lebih banyak lah. Dia punya ya, tapi bergantung lah orang. Ya, tengok Ada orang juga dia. ya, ada orang suka juga. Ada yang macam kita, macam saya kan, kalau budak-budak pun dengar boleh. Kalau ada yang ini marketnya dia punya begitu. Tapi saya rasa kita begini nah. Dia bukan saling menjatuhkan nih dua nih. Dia nih dua saling begini. Betul. Tapi sebenarnya bagus juga Ji kalau ada apa nih? Kalau kita punya
stand up kita punya material tuh boleh dibawa ke underground dan juga mainstream terus. Jadi kalau kita ikut program TV, kita boleh bawa kita punya tuh. material yang sama. Masalahnya program TV-nya bila tuh. Tiada, Ji. Iya. Tapi seandainya ada kita boleh bawa, Anda pengen cari material baru. Ya, dulu cadangannya mau kalau ada Lawak Solo 2 kita ikut. Lawak Solo 2. Ya, bilang anda apalah dulu Mat, dulu pergi, nanti kita pergi next yang Lawak Solo 2. Sekarang mau 10 tahun sudah. Wih, hampir lah, Ji. Ya, ada Lawak Solo 2, ada Lawak Solo 2 tapi dia buat macam yang sketsa. Sebab di Malaysia orang lebih suka mungkin lucu-lucu begitu. Dia begini, Ji, aku tahu cerita tuh. Sebenarnya kan asal dia Lawak Solo. Terus yang kedua tuh dia mau buat Lawak Solo Duo Trio. Tapi nama tuh enggak sesuai dong rasa. Pasal Lawak Solo ini memang orang nampak sebuah Solo satu. Iya, iya. Bila dong tambah Duo Trio enggak cantik, terus dorong ubah kepada nama yang lain. Gelak Gempak apakah itu? Bukan Gelak Gempak. Gelak Gempak itu yang kita kan. Nah, Gelak Gempak tuh yang kamu, yang aku enggak terpilih. Nah, Gelak Gempak yang kamu, Logatan tuh. yang aku enggak terpilih. Kan enggak terpilih kau enggak datang tuh. Logaton aku terpilih dan enggak datang. Gelak Gempak aku enggak terpilih. Oh, aku yang top 16 tuh kan. Yang meletup appendixku. Betul. Kau asal ikut pertandingan ada aja masalah kan, Ji? Iya. Lawak Solo mungkin enggak datang. Lawak Solo aku enggak datang sebab enggak dibagi pelepasan majikan. Oh. Gelak Gempak aku mau pergi sudah tapi appendixku meletup. Suci 2 tahun sudah berturut-turut aku mau pergi tapi ada halangan yang pribadi. Aku sampai terpikir nih baru-baru mau berhenti buat stand up nih. Tapi aku bilang, takkanlah kau diuji baru 4 kali terus kau mau berhenti. Orang buat KFC sampai berapa tahun umurnya. Dia tetap teruskan untuk KFC. Saya pikir-pikir jual lah, tapi mungkin kalau rasa-rasa tidak menyumbang kepada hidup, kepada masyarakat, mungkin boleh pikir benda lain. Cuma saya pikir sayang tuh kerja selama berapa tahun kan. Betul. Sampai terpikir nih Yusra. Kalau aku nih contoh lah, tidak ada multiverse lain kan. Tapi contoh kalau aku nih di multiverse lain, dengan orang yang lain, dengan kehidupan yang lain, mungkin sudah di atas kali. Tapi mungkin juga Allah kasih jadi gini supaya aku kekal humble. Betul. Kau jadi begini kenapa kau tidak boleh di sini? Mungkin nanti kalau kau pergi kau hilang arah, riak kah, atau mungkin dengan benda-benda yang tidak bagus kan. Biarlah sederhana gini, tidak capai tapi kau bahagia pada konsepmu. Bagi aku lah. Tapi sayang tuh talent, cuma kadang-kadang kepala aku tuh berpikir gitu. Aku bilang, sayangnya nih kalau tidak pergi, berapa kali sudah aku terlepas. Kenapa begini ya? Tapi bila pikir balik, semua yang kita mau tuh bukan semestinya yang kita mau tuh yang terbaik. Betul. Kan? Ya. Apa yang Tuhan bagi, apa yang Allah bagi itulah yang terbaik sebenarnya ya. So, kita reda aja lah. Ada rezeki ada, enggak ada rezeki enggak ada. Hidup bernapas, mati tanam. Betul. Tapi gitu itulah. Tapi kadang-kadang Ji, mungkin kau mau diuji mana Ji? Sama ada kau berhenti ataupun kau teruskan. Mungkin Allah sebenarnya mau bagi kau benda tuh, tapi dia mau tengok. Dia bagi dulu kau ujian, kau berhenti ataupun tidak. Tapi setakat aku enggak berhenti. Oke lah. Pasal enggak boleh Ji, kau enggak boleh berhenti Ji. Pasal kau orang bilang antara yang paling lucu lah di Malaysia nih. Handsome kan? Paling lucu. Bukan handsome. Yang paling lucu lah di Malaysia nih Ji, betul. Kalau dalam arena stand up comedy, mungkin kau boleh bersaing dengan orang-orang yang di atas yang sekarang sudah berkembang di Malaysia nih. Belum waktunya. Belum waktunya dan kau belum lagi berkembang pasal belum ada tanah yang macam kau cakap tadi tuh. Belum diberi peluang. Tapi kalau enggak diberi peluang pun enggak apa-apa lah, aku oke saja. Tapi betul yang kau cakap tadi, rugi itu talent Ji. Sayang tuh bahkan enggak dipakai kan? Betul. So, bukan semua orang, tapi aku enggak rasa aku talented juga. Aku rasa lebih kepada usaha belajar tuh. Usaha untuk jadi pandai. Usaha untuk mengetahui sesuatu, research apa semua. Oke, banyak kali aku menang. Memang. Kan? Banyak kali kau menang dan kalahkan kami Ji. Ini aku kalah lah. Satu-satunya saya kalah sama orang ini. Sengaja dia letak nih. Saya dapat 700 nih. Tapi cuma makan seorang lah. Enggak lah, bagi family lah. Gila kau ada anak istri. Ini yang lucu sob, saya turun dari flight pergi bertanding pulang. Yon. Tapi time itu flight di Sabah ya lah kan. Iyalah, flight di Sabah. Kalau flight dari Australia tadi kan datang buat serap komedi kalah lagi. Macam enggak tahu lah, enggak ada perasaan. Macam ini sama kamu kan? Ya ada perasaanku kalah. Udah kecewa juga lah Ji. Kecewa mungkin aku rasa aku enggak buat betul-betul. Tapi bila kamu menang, aku gembira. Kalau yang budak lain menang mungkin aku enggak kenal, lain lah. Ini kamu menang, yes. Aku cerita sedikit lah Ji, yang waktu pertandingan ini nih. Apa tuh? Yang waktu pertandingan Library Laugh Out Loud nih. Aku memang target nomor 1 Ji. Aku memang target nomor 1. Memang aku mau target Zali ya? Mau target kalahkan Ucup Kun. Tapi kalau aku buat stand up comedy,
Aku memang enggak boleh kalahkan Ucup pun. Jadi aku terpaksa buat duo. Aku bawa satu lagi sahabat nih, nama dia Zali, daripada Sabji juga. Mungkin kamu orang enggak kenal. Kami pun kadang-kadang lupa muka dia macam mana. Coba mukanya. Itu lah tuh, enggak tahu lah. Dia datang tiba-tiba lucu, pulang. Pulang. Itu tiba-tiba sakit. Itulah aku panggil dia. Coba Zali lucu, bah. Tapi aku ndak paham kenapa kawan-kawan kita yang lain mustahil lah dorang ndak target menang kan. Dorang akan target menangnya. Target menang. Tapi Cuma ada kenapa Ucup pun. tapi kena ya itulah, dorang target menang. Kenapa dorang ikut solo? Sedangkan Ucup pun ikut. Kalau mau cakap dorang mau timba pengalaman mustahil lah. Memang kamu mau menang. Memang kan? mau menang ya. Kamu Dengan ya. persediaan masing-masing yang Cacadam hebat lagi juga. aku tahu. Cacadam mau menang. Dia macam mana ya? Aku rasa kalau kau belajar makin lama makin pandai juga tuh. Dah ada istilah kau ndak talented. Orang yang pendiam kan introvert kalau buat stand up dengan susunan yang betul oke. Boleh kan? Ya saya bagi contoh macam contoh kan. Aim Raza. Ayo merasa. Aim Raza tuh Jo, dia ada show sudah 1 tahun berapa kali dan pecah. Aim Raza tuh waktu dalam 2-3 tahun 4 tahun mungkin 5 tahun kali ya dia buat awal-awal ndak lucu. Ndak lucu. Ya agak bisa. Sampai saya dengar tuh bilang Aflin Syauki itu boleh dia punya kau buat tuh lucu tapi benda sesuai sama kau. Aku pernah dengar juga orang cakap tuh Ji, kalau stand up comedy ini ndak sesuai di TV kan. Tapi boleh, kita boleh pergi jauh. Macam siapa-siapa yang mau dengar stand up comedy ada syak kita nih, mungkin kita kena open mic lah ya. Nah itulah Ji. Sekarang pun masih lagi awal tahun 2026. Itulah aku rasa patut kita kasih bangkitlah kembali Ji, Sabji. Ada nanti kita mau buat sepatutnya hari Ahad ada showku sama Adnan. Tapi kamu open mic duluan lah dalam 2-3 orang kah? Lepas itu aku sama Adnan jadi double headline-nya. Tajuknya kopi atau lucu kah? Kopi atau ketawa kah? Betul Ji. Kami baru bincang tapi tidak jadi. Bukan tidak jadi, ditangguh sebab aku ada kerja. Besok aku ada kerja, lusa aku ada kerja. Last year kan kita open mic pun lucu juga tuh. Last year 1 kali kan. Ya, dia Itu yang tahun-tahun lepas pun 1 kali juga aku rasa. Memang 1 tahun 1 kali lah. Ya. Cukup lah itu. Cukup. Sepatutnya sebulan sekali. Cuma komitmen kita tuh, Pak. Kalau kita mau tahun lalu di Nok. Yang tahun-tahun lalu tuh di cafe tuh, Jurassic Cafe. Jurassic. Jurassic Cafe itu macam show betul. Pecah juga tuh. Ya, jadi apa lagi soalan seterusnya? Ada cabaran gak, Ji? Stand up. Ada. Kalau bukan untuk kau lah. Kau memang banyak cabaran lah, kita sudah dengar juga tadi. Banyak cabaran tapi kau untuk keseluruhan kita. Nah, untuk sebagai seorang stand up comedy ini. Macam aku lah. Sorry. Saya rasa aku enggak tahu lah. Kan selalu juga kadang-kadang orang buat show di KK aku jadi opener. Pecah. Kadang-kadang lebih pecah dari headliner. Orang tuh antaranya Ayim. Enggak, Ayim lucu, Ayim lucu. Gila, aku bukan Ayim. Ayim jangan kau sebut. No komen yang lainnya. Okay. Tapi Ayim lucu. Aku akui memang dia lucu lah. Dia memang lebih pecah dari aku. Walaupun hari itu aku enggak bersedia. Alasan kan. Jadi bila aku tengok dorang sebenarnya ada beberapa yang datang jumpa. Ada yang aku jumpa kemudian di airport, ada aku jumpa macam-macam tempat lah. Dorang tanyakan, kau enggak buat show kah lagi? Bilangnya, no lah, saya enggak buat. Saya bilang, enggak ada. Bila kamu buat show mu? Saya bilang, wah ya, itu hari kau buat lucu. Saya bilang, itu saya opening saja, orang lain buat. So, dia orang cakap begini, buatlah. Sebab kau punya lawak is very Sabahan. Saya bilang, macam mana? Dia lucu, kili, tapi sopan. Macam kami yang cakap sama aku tuh doktor. Macam kami nih, kan enggak juga cakap bilang ya kita nih berpendidikan ada adabnya kan. So bila kami dengar dengan kau memang lucu tapi dia sampai ke saya tidak berapa suka dengan benda-benda yang agak kasar, yang agak tidak sesuai sama budaya. So dia bilang kamu buatlah teruskan. Saya bilang kalau saya buat kamu datang kah? Jadi aku rasa bakat kita kena dipolis. Mana yang enggak lucu kasih lucu, yang enggak berapa lucu tuh enggak payah berhenti lah, yang enggak lucu sudah kan. Enggak jadi manajer. Kan lepas tuh manajer. Aku kenal manajer itu. Selepas quality kita oke, dan mungkin boleh kita jual secara strategik. Ya, sebab kadang-kadang orang yang kita nampak show-nya tuh wow bagus betul dia nih, hebat nih. Kita enggak tahu belakangnya macam mana dia buat. Sekarang ada sudah nampak rupanya begini. Rupanya begitu. Boleh lah insyaallah kita akan ke sini stand up comedy. Majulah stand up comedy untuk Sabah. Ya, betul. Apa yang kau ikut tandingan apa? Mencari sepatu yang hilang. Hilanglah kau. Sama-sama sepatu, sama-sama aku semua hilang. Tas jual kasut, Ji. Yang sponsor nih. Itu Ji. Tapi itulah Ji, aku sebenarnya minat juga sama, bukan minat juga. Memang minat dengan stand up comedy ini. Tapi itulah bila aku kau buat stand up comedian, apa pula kau minat? Ya lah, tapi aku enggak lah orang bilang macam fully stand up comedian. Sama lah kita.
Cuma kau tengok ke aku, kenapa mungkin lucu selalu? Setiap kali dalam ceramahku, aku tes material. Itu juga kali ya. Ya, sama public speaking juga betul. It's public speakingmu macam mana? Eh. Apa yang aku mau tanya? Mungkin itulah apa yang kau dalam stand up comedy macam yang tadi orang tuh tanya, bila kamu buat show? Adakah satu hari nanti kau pun mau buat show sendiri juga? Aku selalu terpikir mau buat show, tapi yang paling dekat insya Allah aku mungkin akan buat show sama Adnan. Dengan kamu semua lah, tapi headline-nya aku sama Adnan. So aku sama dia ada selalu ide, kami selalu berbincang. Kami macam setiap hari WhatsApp. Oh. Dia WhatsApp aku blog begitu. Dan. Dia Macam gay lah. bukan kok. Di TikTok ada apa tuh yang ada strik. Nah, jadi dia dan selalu berbincang. Dia oke, cuma Adnan sekarang sibuk kan dengan tugas barunya. Adnan siapa nih, Ji? Kau sebut Adnan Aco. Adnan Era. Era dulu lah, Adnan Aco sekarang. Oh. So dengan dia aku rasa boleh buat stand up. Cuma belawan lah kali. Kami kena belawan nih. Aku cuma risau dia kalah lah. Ndawan. Gitu. Dia lucu. Kalau kau dengar stand up si Adnan nih lucu. Cuma aku kena counter sebab mungkin dia duluan perform baru aku. Dan aku jamin kalau dia lucu. Satu lagi Adnan marketing bagus. Mungkin masih ramai yang udah tahu Adnan ini pun buat stand up comedy. Oh iya, untuk yang kamu tidak tahu sebenarnya Adnan adalah orang yang sangat talented buat stand up comedy. Dia lambat mula kan 2000 berapa? 22. Dia lambat buat tiba-tiba pum. Dia ikut kita di Laughauten buat di sana. Dia paling pecah, antara yang paling pecah lah. Kalau tidak ada aku. Jadi Ji, kau puji-puji Adnan ini dulu aku ingat aku yang Kau lucu. Dulu kau selalu puji aku dulu. Dulu kau lucu. Ya. Lucu kau. Dulu Sekarang gimana aku mau tahu kau lucu? Stand up pun enggak pernah. Yang mana Ji? Ada material baru? Ada. Apa nih? Material baru ada. Pasal kapal terbang. Oh, ada tuh hari yang 2024 ya, 2025 yang aku buat sama Bang Wanwala. Ramai juga datang, ada dalam 80 kah? 70 something lah, dekat 80 juga yang sama. Ramai kan Ji? Ramai. Dan itu cuma masalahnya bila aku tengok di situ adalah aku yang ngurus technical. Kau urus promotion, aku urus promotion semua. Lepas itu technical di situ aku juga yang urus. So, aku punya material waktu itu aku ndak rasa bagus. Sebab kau buat semua kerja dan kau kena perform. Time show tuh aku ada datang tuh Ji. Oh iya aku ada datang. Aku headliner. bawa Bebil gitu. Nggak kan lah aku headliner. Host tiba-tiba. Aku tolong kawal orang, saya suruh orang duduk. Nasib kau di situ. Kau tengok kan aku huru-hara. Tuh, aku tengok, aku memang nampak kau huru-hara tuh. Aku suruh bini aku duduk apa semua, aku suruh orang masuk duduk. Waktu rehat aku suruh orang di tandas apa semua. Tapi mungkin ada satu lah aku rasa juga Ji. Mungkin itu tempat lampu sejuk kali ya. Itu juga lah. Iya, orang menunggu tuh dong kesejukan. Jadi bila dong sejuk, lambat panas bawa mingap. Masih baik kau yang opener. Kalau aku yang opener time tuh jadi beku deh. Tambah beku lah dong Ji. Nah, oke coba. Cuma itulah tempat tuh enggak sesuai. Mikrofon ada kah, bateri pun enggak ada. Tapi overall show tuh oke lah. Oke kan, kau tengok juga kan, best kan? Aku pun enggak sangka yang kami boleh perform sama Bang Wan tuh yang spontan. Tanya spontan. Itu gandingan pertama kamu gitu Ji? Di atas pentas. Di pentas ya, tapi kalau di Lawak Kajen tuh yang podcast selalu. Bukan selepas itu baru kamu buat Lawak Kajen? Tidak. Lawak Kajen di luar. Oh, cuma Lawak Kajen tuh belum publish? Ya. Sebelum tuh? Yang bertanding nih. Lepas bertanding nih aku pergi podcast. Oh. Di rumah kosong. Cuman aku beli berkawan sama Wanwala. Aku kan artis. Nah. Dia lagi artis sih. Iya. Mana ya? Tiba-tiba belakangmu nih. Lain-lain cabang, Mbak. Seorang stand up comedian, seorang yang sketch tapi yang sudah di atas. Iya, dia sudah juara. Dia sudah juara. Oh, kami kawan-kawan begitu sama kan selebriti, kawan-kawan. Lepas tuh aku selalu bawa dia main bola. Main futsal. Iya, main futsal kan. Main futsal time itu ada Mat Sabah. Iya. Baru kamu duduk satu baris, aku di depan kamu berbincang. Iya. Itu berbincang lah, tapi Abang Wan nih walaupun dia lebih tua dari kau, dia akan dengar kau punya cakap. Kalau dia tahu kau berilmu. So dia jenis terima pendapat. So kayak aku pun orang nih. Ya itulah dia tuh. Ini siapa hebatnya dia nih? Pasal waktu itu dia sedang bercerita dengan Mat Sabah tentang Mat Sabah punya show. Oh. Dia tanya kan macam mana Mat Sabah buat, macam mana itu ya, ada dia belajar ya. Itulah terus dia buat show tuh kan. Ya, dia buat show, dia cari bilang cup sini dulu kau. Ya. Terus kami buat itu masuk chemistry. Chemistryku sama dia gila. Aku pun enggak tahu masuk di Padang pun aku passing dia passing aku sih. Kami dua. Lepas itu chemistryku aku rasa dengan Abang Wan ini best. Lagi satu, dia sudah hebat begitu kan. Kalau kau jumpa dia akan hilang stresmu, Bah. Ya, so aku enggak rasa aku jenis mau mendekati orang sebab something. Dan dia pun enggak jenis mau rapat sama orang sebab something, enggak. Dia macam
macam mana ya, persahabatan yang pure. Aku suka gitu. Macam contoh, walaupun kau artis, aku hormat kau, aku respect kau, aku mau bergambar sama kau, aku kagum sama kau, tapi aku tidak akan tolak diriku untuk rapat sama kau sebab aku mau something dari kau. Aku nggak mau gitu. Aku mau kita nih, biarlah dia sahabat tuh pure, bah. Pure. Kan? Dunia akhirat, bah, bilang orang kan. Dia biar follow flow, tidak payah paksa. Kalau memang rezekimu mau berkawan, berkawan. Pun tidak sangka, tengok Abang Felix pun berkawan. Abang Ebi Cornelis pun. Abang Ebi macam mana aku boleh berkawannya? Lupa aku. Tapi memang berkawan lah. Berkawan sekarang. Dia tahu yang dia tahu yang kamu berkawan. Siapa? Ebi. Dia tahu kami berkawan. Nah, dia tahu kah tidak? Dia tahu, aku tahu kami berkawan. Dia pun tahu aku berkawan sama dia. Oh, oke lah. Kira. Oke, Ji. Oke. Soalan terakhir aja. Okay. Belum habis lagi, Ji. Oh, belum, aku. Belum habis ya. Kamu balik sama jam berapa? Oke. Jam 5. Boleh lah, guys. 10 menit lagi aja. Bagilah cadangan ataupun nasihat kepada orang-orang yang belum lagi berjaya di dalam hidup nih. Dalam dunia hiburan lah. Dalam dunia hiburan lah. Stand up comedy. Aku pun udah tahu, kau cakap jalan apa aja. Iyalah, untuk itu aku rasa pasal talent kan. Bagi aku begini, orang yang paling rugi di dunia bukan orang yang mati waktu muda. Aku rasa orang yang paling rugi di dunia adalah orang yang mati tanpa gunakan talent dan potensi yang dikurniakan Tuhan kepadanya. Maknanya kau ada talent, kau ada potensi, tapi kau tidak gunakan dengan betul, kau tidak kasih full potential, kasih keluar semua kau punya bakat, kamu adalah orang yang rugi. Sudah Tuhan bagi, kau tidak pakai. Kan? Jadi aku rasa itu. Dan kalau ada talent, pergi. Tapi jangan lupa juga talent, hobi, minat, tanggung jawab. Semua itu benda, dia tanggung jawab di luar. Apa tanggung jawabmu itu di luar. Yang lain itu benda, boleh juga isi di mana-mana. Dan jangan berhentilah kejar mimpi kamu. Bermimpilah setinggi langit. Supaya kalau udah jatuh, sangkut di gunung-gunung yang tinggi. Insap. Alhamdulillah, Ji. Nah, dan jangan putus asa kali ya dalam hidup kan. Yang putus asa. Kalau kau diuji dengan macam aku kan, kau tanya 4 kali sudah tidak jadi. Lalu aku pikir balik, kenapa diuji begitu? Simple siapa nih? Kita tidak diuji dengan perkara yang kita tidak mampu. Kenapa kau diuji? Kau mampu. Gitu sih. So buat saya jalan, saya langgar. Yang biasa langgar. Pan ini kau buat podcast terus saja nih, podcast ini kan. Podcast ini. Kau boleh buat podcast main langgar saya itu pun oke juga. Macam podcast Sarawak Kajen tuh antamnya. Oke, Ji, aku ingat soalan yang terakhir tadi. Perancangan yang dalam masa terdekat ini apa? Dalam masa terdekat nih aku rasa mau buat show sendiri lah sama si Adnan atau mungkin dengan kau. Tengoklah kalau aku suka tengok mukamu, aku bawa kau lah. Kalau macam sekadar mau pergi pentas baru ndak lucu, ndak payah lah orang bayar tiket betul. Aku susun kerusi lah, Ji. Kalau untuk show aku belum. Kalau host untuk show aku boleh. Host yang pengumuman saya tuh kan. Nah, boleh. Host, kita tengok lah macam mana. Tapi aku rasa kita kena bergerak lah. Pedulilah kalau 20 orang stand up comedian di Sabah, tapi yang mau bergerak tuh 5, kita bergerak 5 salah. Cuma aku rasa kena begitu. Sebab aku perhatikan, cuma aku ndak gitu, kau tahu juga kan mana kita buat connection dengan orang yang semata-mata kita mau something dari dia. Kita mau tuh the connection betul-betul sebagai manusia. Kau dan aku sahabat, kau dan aku saling memerlukan. Bukan aku perlukan kau waktu aku perlukan kau ada. Waktu aku tidak perlukan kau pisah, aku tidak mau gitu. Jadi tapi aku rasa ada benda yang kita kena pertimbangkan dalam hidup supaya kita boleh maju. Bukan mengipas keadaan sebagainya, tapi the connection must be there. Tapi sebenarnya, Ji, aku berterima kasih lah sama kau pasal kau biarpun kau orang yang busy, lepas tu kau ni level atas daripada aku, Ji, sebenarnya. Astagfirullahalazim. Dari di hadapan Tuhan kita semua sama, melainkan orang-orang yang bertakwa. Ya, tapi aku bersyukur lah kau sanggup kau sudi lah datang podcast kami ini. Podcast. Kau ancam mau bakar rumah gue. Kau tengok. Baru jauh cakap kau baik tadi, Ji. Jadi terima kasih lah, Ji, pasal sudi datang kita punya podcast hari ini. Jadi kita bercerita pun sudah panjang, mungkin record pun dalam 1 jam lebih sudah. Oh iya, betul apa? Kalau record 1 jam lebih, susah kita mau edit nanti, Ji. Jadi kita tamatkan kita podcast sampai sini saja, Ji. Jadi ada pesanan terakhir? Sudah kan tadi? Sudah. Jadi nggak mau cakap apa-apa lagi. Pesanan terakhir kan kau kopi yang tadi. Oh, yang itu tadi saja. Tiba-tiba edit terus masuk di sana. Oke, itu aja, Ji. Terima kasih lah sudah jemput Ji Seraya. Sebab saya sudi panggil saya pergi podcast. Selalu saya yang podcaster. Saya panggil orang panel. Betul tuh. Hari ini saya jadi panel. Pasal aku enggak pernah lagi nampak kau sebagai panel. Ya, sebenarnya banyak ide gue kan. Jadi itulah aku rasa kenapa dia enggak kena jemput ini sesuai jadi panel, bukan sekadar jadi. Oke, enggak apa. Kita tamatkan kita podcast di sini. Jadi terima kasih kamu orang yang sudi tengok kita pada hari ini. Terima kasih ya, kembali ke jalan. Jadi sekali lagi kalau kamu orang belum subscribe, kamu orang boleh subscribe YouTube Yusra Beatboxer, follow TikTok dan IG Yusra Beatboxer, dan juga Facebook Yusra Beatbox. Tidak, Facebook Yusra Beatbox ya.
Jadi insya Allah kita akan bertemu lagi di episode yang seterusnya. Bah, pinjam dulu. Ada sana, kasih pegang dulu angkol. Bye-bye. Itu Najib, itu kamera asal. Bye. Jumpa lagi.